Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bitaqwallah qad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehingga hari ini kita diberikan akal yang sehat, pikiran yang jernih, perasaan yang lembut. Kita bisa menangkap peristiwa malam ini, peristiwa gerhana bulan, adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Peringatan buat mereka yang belum iman dan belum yakin kepadanya. Peristiwa ini ada menggugah agar kita memiliki jiwa sebagai makhluk yang beragama, yang bisa mendorong untuk kita lebih taat pada Allah dan lebih mampu untuk menjauhi segala larangan. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan pada junjungan agung baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala makhluknya dan berpasang-pasangan, termasuk juga tumbuhan yang jadi bumi, ataupun diri kita dan apa yang kita tidak tahu. Yang dalam bahasa lain disebut dengan wasyaf'i wawaj. Artinya makhluk Allah itu selalu berpasang-pasangan, antara bahagia dan menderita, antara tertawa dan menangis, antara laki dan perempuan, antara siang malam, antara atas dan bawah. Termasuk yang pasang-pasangan itu adalah tumbuhan yang jadi di muka bumi, bahkan yang ada pada diri kita dan apa yang kita tidak mengetahuinya. Tanda kebesaran Allah, Allah jadikan malam sebagai pengganti siang, dan dijadikannya malam itu suasana yang gelap. Matahari berjalan pada porosnya, dan itu adalah aturan Allah. Kalau bukan yang mengatur Allah, tentu tidak akan seperti ini matahari. Karena matahari bukan berjalan sendiri, apalagi diciptakannya sendiri. Tapi Allah lah yang menciptakannya. Bulan juga oleh Allah ditentukan berada pada tempatnya. Dia akan kelihatan satu waktu dan keadaan besar, dan nanti dikembalikan menjadi bentuk sangat kecil.
kebesaran Allah Subhanahu wa taala, matahari berjalan dan tidak akan menyusul bulan. Juga demikian pula malam tidak akan menyusul siang. Semua berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pada malam ini Allah perlihatkan salah satu keagungan kebesarannya, yaitu terjadi yang namanya gerhana. Gerhana itu bukan karena hidup atau matinya seseorang, tapi gerhana ada sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia sadar dan insaf bahwa tidaklah semua yang terjadi hanya dipandang sebagai satu peristiwa alam, tapi peristiwa ini terjadi adalah karena rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan peristiwa ini manusia harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin meyakini kelemahan diri kita, kekuatan dan keperkasaan Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilya'in afala tasma'un. Katakan, hai Muhammad, bagaimana pendapat kalian kalau Allah jadikan malam itu sepanjang masa sampai hari kiamat? Maka siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan cahaya? Apakah kalian tidak mendengar? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan, hai Muhammad, bagaimana pendapat kalian kalau Allah jadikan sepanjang masa dalam keadaan siang sampai hari kiamat? Maka Tuhan mana selain Allah yang akan bisa mendatangkan malam, sehingga kalian bisa hidup tenang di waktu malam? Afala tubsirun, apa kalian tidak melihat? Jadi artinya Allah bertanya kepada kita, bagaimana kalau misalkan kita selamanya diberi malam sampai hari kiamat, tidak pernah diberi cahaya seperti hanya terjadi di waktu siang? Atau bagaimana kalau selamanya kita siang sampai hari kiamat tidak ada malam, sehingga kita tidak bisa istirahat di dalamnya? Tapi karena rahmat Allah, Allah jadikan sebagian siang, Allah jadikan sebagian malam. Di waktu malam kamu bisa tenang, di waktu siang kamu bisa usaha. Itu ada sebagai paduannya Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Allah jadikan malam sebagai baju dan siang adalah sebagai tempat dan waktu untuk berusaha. Ciri kecerdasan manusia yang bisa menggunakan waktu sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita menggunakan waktu sesuai peruntukannya, maka kita tidak akan menentang alam. Malam tidak dijadikan untuk istirahat dan siang tidak dijadikan untuk usaha. Maka akan seperti apa jadinya? Maka banyak manusia yang terkena penyakit karena semestinya dia tidur malah kerja. Yang masanya kerja malah tidur. Tidaklah Allah menciptakan siang dan malam kalau tidak ada tujuan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah buat kemaslahatan dan kemanfaatan. Namun demikian, kita dalam ibadah tidak ada istilah asas manfaat. Sehingga tidak boleh kita menyembah matahari, betapapun banyak manfaatnya matahari.
Demikian pula tidak boleh menyembah bulan, betapapun banyak manfaatnya bulan. Tapi hendaknya kita untuk menyembah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda kebesaran Allah adanya siang dan adanya malam, adanya matahari dan bulan. Kalian tidak boleh sujud kepada matahari dan tidak boleh sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan langit bumi siang malam dan telah menciptakan matahari serta bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian adalah hanya kepada Allah beribadah. Hadirin rahimakumullah. Dengan peristiwa gerhana bulan ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang selama ini menimpa kepada bangsa di seluruh dunia, terutama COVID atau yang disebut dengan wabah. Allah telah mengingatkan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan berikan ujian kepada kalian dengan adanya rasa takut, kelaparan, kekurangan uang, dan banyak meninggal atau sakit, serta dalam keadaan paceklik. Itulah merupakan musibah. Wa basyiris sabirin, hanya orang yang bersabarlah yang akan bahagia. Orang yang sabar adalah alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila datang musibah, dia berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah. Maka sebagai imbalannya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan salawat, artinya ampunan. Wa rahmatun, artinya kebahagiaan. Wa ulaika humul muhtadun, dan akan diberikan hidayah. Karena itu musibah tidak boleh hanya dilihat semata-mata kepada gejala alam, tapi harus dilihat apa rahasia musibah itu. Zahara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kebinasaan di darat ataupun di lautan adalah karena perbuatan tangan manusia. Oleh karena itu intinya bahwa musibah yang menimpa hari ini pada seluruh bangsa di dunia adalah karena perbuatan manusia. Mungkin saja karena dosa kita atau pelanggaran kita atau kelakuan kita. Makanya Rasulullah mengatakan tidaklah menimpa musibah kecuali karena kasih sayang Allah kepada kita, atau karena Allah akan mengampuni dosa yang selama ini kita lakukan, yang tidak akan terampuni dosa kecuali dengan musibah, atau Allah akan meningkatkan derajat kita sehingga tidak akan sampai ke tingkat derajat yang tinggi tanpa melalui ujian dan cobaan. Kemudian dengan adanya wabah atau penyakit ini, tentu kita berharap mudah-mudahan segera hilang, segera sirna dan kembali normal. Namun demikian, ada perasaan takut yang membayangi diri kita. Bagaimana kalau wabah ini tidak selesai dalam tempo yang dekat? Tentu ada efek yang akan terasa dan dirasakan oleh seluruh umat manusia, baik secara ekonomi, secara moral, secara sosial, ataupun secara teologis. Yang paling bahaya adalah ketika datang musibah, keyakinan kita berubah.
Yang paling bahaya adalah ketika musibah datang, akhlak manusia menjadi bejat dan dalam keadaan rusak. Kemudian ketika musibah wabah ini tidak hilang, akan terjadi keburukan ekonomi, kerusakan finansial, dan banyak lagi musibah yang apabila terus-menerus akan terjadi akibat pahit yang akan dirasakan oleh kita semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada semuanya, pertama adalah banyakkan istighfar pada Allah. Minta ampun, minta dimaafkan atas kealfaan dan kesalahan kita. Yang kedua, perbanyak istighfar yang disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita segera setelah istighfar dan doa akan diwujudkan keinginan, harapan dan cita-cita kita. Perbanyaklah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, yaitu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian tingkatkan ibadah kita seperti sholatnya, puasanya, ibadah yang rutin yang tiap kita lakukan setiap hari. Bukan hanya sekadar kita melaksanakan, tetapi harus wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh memang salat ada sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Karena itu tingkatkanlah kekhusyukan kita dalam salat. Selanjutnya kita perbaiki akhlak, terutama hubungan kita dengan sesama manusia yang terdekat dengan kita, seperti ibu dan bapak kita, suami dan istri, anak kita, tetangga kita dan famili kita. Dan terakhir adalah perbanyaklah sedekah, karena hari ini banyak yang memerlukan bantuan. Mungkin salah satu ada dari sebab COVID ini. Harus ingat dengan sabda Nabi, siapa yang meringankan beban manusia di dunia, Allah akan ringankan beban dirinya pada hari kiamat. Siapa yang menghilangkan kesulitan di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan di akhirat. Kemudian, innallaha fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan selamanya menolong, membantu pada kita selama kita saling membantu dengan sesamanya. Kemudian pada hari ini kita berharap mudah-mudahan peristiwa yang namanya gerhana bulan ini, kita akan semakin sadar sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, untuk meningkatkan pengabdian kita yang tulus kepada bangsa dan negara, kepada umat dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat, inayah dan maunah kepada bangsa Indonesia khususnya, kepada seluruh bangsa di dunia, termasuk kepada bangsa Palestina yang sedang terjepit oleh akibat keganasan dan kezaliman orang Yahudi di Israel. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Amma ba'du fa ya ayyuhadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izza islam wal muslimin wa alqi kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'din. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antahil fatihin. Allahumma najjina minan nar salimin ghanimin farihin mustabshirin. Ma ibadika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wa salamah min kulli itsmin wa ghanimah min kulli birrin wa fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbana zidna iman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.